Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi pertemuan kedua, yaitu hakikat ibadah. Perkenalkan, saya Azzah Nur Aulia dari Prodi Psikologi kelas B dengan NIM 21108011108. Pengertian dari ibadah. Kata ibadah berasal dari bahasa Arab, yaitu ibadatan yang bisa diartikan taat, tunduk, patut, hina, dan pengabdian. Sedangkan secara istilah, ibadah adalah sebuah sebutan yang mencakup seluruh apa yang dicintai atau diridhoi oleh Allah, baik berupa ucapan ataupun perbuatan, yang zahir maupun yang batin, dan ibadah dapat diartikan juga sebagai mendekatkan diri kepada Allah. Hakikat dari ibadah. Menurut Sayyid Qutb, ibadah yang menjadi tujuan keberadaan manusia atau yang merupakan tugas utama manusia adalah lebih luas dan komprehensif daripada sekedar pelaksanaan simbol-simbol. Sedangkan disebutkan kewajiban dari apa yang diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang disampaikan oleh para rasulnya dalam bentuk perintah dan larangan. Kewajiban itu muncul dari lubuk hati orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala. Pembagian ibadah. Pembagian dari ibadah sendiri ada dua, yaitu ibadah mahdah dan ibadah ghairu mahdah. Ibadah mahdah adalah ibadah khusus yang telah ditetapkan oleh Allah akan tingkat, tata cara, dan perinciannya. Ibadah khusus ini sudah tercantum jelas di dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Adapun jenis ibadah yang termasuk mahdah adalah toharoh, wudhu, tayamum, mandi besar, sholat, zakat, puasa, haji, dan umroh. Adapun salah satu dalil Al-Quran tentang ibadah mahdah, yaitu salah satunya adalah tentang taharoh. Pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Maidah ayat 6. Yang kedua, ada ibadah ghairu mahdah, yaitu adalah segala perbuatan baik yang dilakukan dengan niat semata-mata hanya untuk mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Adapun yang termasuk ibadah ghairu mahdah, ini diantaranya adalah berdakwah, meletakkan amar ma'ruf dan nahi mungkar, belajar atau menuntut ilmu, bekerja, tolong-menolong, dan lain sebagainya. Adapun firman Allah terkait dengan ibadah ghairu mahdah, tentang amar ma'ruf dan nahi mungkar, salah satunya ada di Quran surat Ali Imran ayat 104. Dan pada firman Allah di dalam Quran surat Al-A'raf ayat 157. Fungsi ibadah. Fungsi ibadah sendiri ada 4, yaitu yang pertama untuk menumbuhkan kesadaran pada diri manusia bahwa ia sebagai manusia yang diciptakan oleh Allah khusus untuk beribadah kepada dirinya. Yang kedua adalah mewujudkan hubungan antara hamba dengan Tuhannya. Hal ini dapat dilakukan melalui muqarabah, yaitu sikap merasa selalu dalam pengawasan Allah, dan kudlu, yaitu sikap tunduk kepada Allah. Yang ketiga ada mendidik mental dan menjadikan manusia ingat akan kewajibannya. Dengan memiliki sikap ini, setiap manusia akan memiliki kesadaran bahwa dia adalah anggota masyarakat yang mempunyai kewajiban dan hak untuk menerima dan memberi nasihat. Dan yang terakhir sendiri, ada melatih diri untuk berdisiplin. Misalnya, dalam pelaksanaan sholat, mulai dari tata cara wudhu, rukun sholat, dan ketentuan waktu pelaksanaan sholatnya mengajarkan untuk disiplin. Begitu pula dengan puasa, yang mengharuskan kita untuk disiplin dalam menahan hawa nafsu. Dan selanjutnya ada prinsip ibadah. Mengutip dari Azra Bashir, Syakir Jamaluddin menjelaskan 6 pedoman dalam beribadah. Pedoman beribadah ini menjadi prinsip yang bersifat final, maksudnya tidak bisa ditawar-tawar lagi. Adapun keenam prinsip dalam beribadah tersebut adalah yang pertama, hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang diterangkan dalam Quran surat Al-Fatihah
ayat kelima. Yang kedua, tanpa perantara, yang dijabarkan dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 186. Selanjutnya adalah harus ikhlas, yang dicantumkan dalam Quran Surat Al-Bayyinah ayat 5. Dan yang keempat, harus sesuai. Dan yang kelima, ada seimbang antara unsur jas Surat Al-Baqarah ayat 200, mudah dan meringankan. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 286. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.